Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas dua soal tentang laporan arus kas. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Dani Yuliadi, kemudian ada Dita Rahmadini, kemudian ada Nurul Amaliah dan Juan Armando Putra. Baiklah, langsung saja. Nah, untuk soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Dita Rahmadini dan Nurul Amaliah. Pada Dita, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas metode tidak langsung. Ini adalah neraca komparatif Road Require Corporation pada tahun 2018 dan 2019. Untuk menyusun laporan arus kas metode tidak langsung ataupun metode langsung, yang pertama kali kita lakukan yaitu melihat perubahan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dengan cara menghitung selisih dari 2018 ke tahun 2019. Yang pertama yaitu pada akun kas. Pada akun kas tahun 2018 senilai 17.700 pada satuan dolar dan pada 2019 15.200. Maka itu mengalami penurunan sebesar 2.500. Maka kita tulis minus 2.500 karena mengalami penurunan. Yang kedua yaitu pada akun receivable. Pada tahun 2018 senilai 22.300, pada 2019 senilai 25.200, maka mengalami kenaikan sebesar 2.900. Maka kita tulis perubahannya 2.900 dan keterangannya naik. Yang ketiga yaitu investment. Pada tahun 2018 senilai 16.000, pada tahun 2019 yaitu senilai 20.000, maka mengalami kenaikan sebesar 4.000. Maka kita tulis keterangannya naik 4.000. Yang keempat yaitu pada akun equipment. Equipment pada tahun 2018 senilai 70.000, pada tahun 2019 senilai 60.000, maka mengalami penurunan sebesar 10.000, maka kita tulis keterangannya turun. Terus yang kelima yaitu akumulasi depreciation equipment. Pada tahun 2018 senilai minus 10.000, 2019 minus 14.000. Itu mengalami kenaikan. Tapi kita tulis di sana minus 4.000 karena kalau akumulasi itu hanya untuk menunjukkan kalau dia itu saldo normalnya kredit, tapi sebenarnya dia itu naik, maka keterangannya kita tulis naik. Terus selanjutnya yaitu pada akun payable. Akun payable 2018 senilai 11.100, pada 2019 senilai 14.000, maka mengalami kenaikan sebesar 3.500. Selanjutnya yaitu bonds payable. Pada tahun 2018 senilai 30.000, 2019 senilai 10.000, maka mengalami penurunan sebesar 20.000, maka keterangannya yaitu turun. Selanjutnya yaitu share capital ordinary. Pada tahun 2018 senilai 45.000, pada tahun 2019 senilai 50.000, maka mengalami kenaikan sebesar 5.000, maka terus naik. Selanjutnya yaitu return earning. Pada tahun 2018 senilai 29.900, pada tahun 2019 senilai 31.800, maka mengalami kenaikan sebesar 1.900. Total saya. Maka di sini di soal juga dikasih informasi tambahan. Yang pertama yaitu laba bersih sebesar
18.300. Dividen telah diumumkan dan telah dibayar secara cash. Yang ketiga yaitu equipment dan harga perolehan $10.000 dan telah disusutkan dengan akumulasi penyusutan sebesar 1.200 telah terjual secara tunai dengan harga 3.300. Yang keempat yaitu semua perubahan pada saldo akun mempunyai pengaruh pada laporan arus kas kecuali akumulasi penyusutan. Diminta untuk siapkanlah laporan arus kas untuk tahun 2019 menggunakan metode tidak langsung. Untuk menyusun laporan arus kas metode tidak langsung, maka yang pertama kali kita lakukan yaitu menuliskan laba bersih. Tadi di informasi tambahan kan sudah dijelaskan bahwa laba bersihnya sebesar 18.300. Yang pertama kali kita susun yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi kita lihat dari neraca komparatif. Yang pertama yaitu peningkatan piutang dagang. Peningkatan piutang dagang sebesar 2.900. Tadi sudah dilihat dari neraca komparatif. Tetapi dikurangkan sama 2.900 mengalami peningkatan, tapi dijadikan pengurang ke laba bersih karena piutang yaitu akun aset lancar, karena jika akun aset lancar selain kas meningkat maka akan menjadi pengurang laba bersih. Yang kedua yaitu rugi penjualan equipment. Rugi penjualan equipment yaitu 8.800. 8.800 kemarin kan yang itu dan itu 10.000. Yaitu 10.000 yang equipmentnya tadi kan selisihnya 10.000, terus akumulasi penyusutannya 1.200, maka 10.000 dikurang 1.200 maka 8.800, maka mengalami rugi penjualan equipment sebesar 8.800. Itu menjadi penambah laba bersih. Terus yang ketiga yaitu peningkatan saldo utang. Peningkatan saldo utang sebesar 3.500. Tadi udah ada di neraca komparatif. Peningkatan saldo utangnya 3.500. Maka jika akun liabilitas jangka pendek seperti saldo utang dagang yang meningkat maka menjadi penambah laba bersih. Jadi semuanya peningkatan piutang dagang, rugi penjualan equipment dan peningkatan saldo utang dijumlahkan. Semuanya berjumlah 9.400 ditambahkan dengan laba bersih yaitu 18.300 ditambah dengan 9.400, maka total kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi yaitu 27.700. Yang kedua, pada laporan arus kas kita menyusun arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi yang pertama yaitu peningkatan investasi. Peningkatan investasi ada di neraca komparatif tadi sebesar 4.000, itu dijadikan pengurang. Investasi 4.000. Terus yang kedua yaitu penjualan equipment sebesar 3.300. Itu tadi ada di informasi tambahan. Equipment telah terjual sebesar 3.300. Maka dijumlahin total kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi yaitu min 4.000 ditambah 3.300, maka hasilnya yaitu 700. Nanti 27.700 ditambahkan sama 700, maka hasilnya 27.000. Yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan yang akan dijelaskan oleh Nurul Amalia. Ya, selanjutnya dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, penurunan bonds payable. Bisa dilihat dari perubahan tadi dan akun bonds payable mengalami penurunan karena tahun 2018
bernilai 30.000 dan tahun 2019 bernilai 10.000, maka mengalami penurunan. Kemudian dicatat pada laporan arus kas min karena mengalami penurunan. Jika mengalami kenaikan, ditulis positif. Kemudian pembayaran dividen. Pembayaran dividen didapat dari, coba tengok laporan tadi dan yang perubahan. Didapat dari itu apa tuh, informasi tambahan. Pembayaran dividen itu dapatnya dari retained earning. Nah, dari retained earning yang dihitung tidak. Sepertinya ada kesalahan teknis ya. Ya, Bu, ini bantu aja. Baiklah, Nurul, apakah bisa atau Saudara Dita bisa membantu? tolong bantuannya teman-teman. Kalau menurut saya nih, pembayaran dividennya ini dilihat dari laba bersihnya nih. Ya, Soalnya 18.300. laba bersihnya kan 18.300. Kemudian ada perubahan nih di retained earning sebesar 1.900. Jadi cara mudahnya kita kurangin aja 18.300 dikurang dengan 1.900. Hasilnya adalah 16.400. Gitu ya? Ya, sama kalau pendapatnya Dita juga kayak itu. Sebenarnya ada cara kalau yang Dita tuh bukan kayak itu sih, tapi hasilnya sama aja 16.400. Kita kan diskusi ya kawan-kawan, jadi boleh kalau misalnya ada pendapat bisa disampaikan. Ya, kalau yang Dita tuh caranya kayak ini. Yang returning akhirnya itu kayak ini ya. Ntar kawan-kawan. Returning Tolong berbahasa awalnya. Indonesia ya. Ya. Menurut Dita yang untuk menentukan pembayaran dividen, yang pertama yaitu returning awal 31.800 ditambah dengan net income-nya, laba bersihnya 18.300 dikurangin sama returning akhir yang sebesar 31.800, maka 29.900 ditambah dengan 18.300 ditambah dengan dikurang sama 31.800, maka hasilnya 16.400 juga. Sama aja. Beda. Udah. Returning awal 29.900. Oh. Ditambah
ditambah net income dikurang return yang akhir. Oh ya benar. Sama Sama juga. ya. Tapi kalau mau cara yang lebih mudah bisa kayak yang Dani tadi. Good. Terus lanjutin, Rul. Kemudian penerbitan saham. Penerbitan saham bisa dilihat dari laporan perubahan. Share capital ordinary. Yang pertama tahun sebelumnya 45.000 dan kemudian tahun selanjutnya 50.000 meningkat senilai 5.000. Yang tadi kan laporan tadi. Oh ya. Boleh lagi. Nah, ditambah dengan ditambah dengan retained earning dan Ya, ditambah dengan return ini. ya ditambah dengan retained earning jadi 6.900. Maka didapat 6.900 penerbitan sahamnya. Kemudian total kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan 29.500. Dijumlahkan semua. Kemudian penurunan kasnya dihitung dari total aktivitas operasi, total aktivitas investasi, dan total aktivitas pendanaan dijumlahkan dan mendapatkan hasil senilai berapa tuh? Senilai 2.500 negatif. Maka ditulis penurunan kas. Karena kasnya lebih kecil dari kas yang dibutuhkan. Terus kas per 2018-nya dilihat dari laporan perubahan senilai 17.700 dan kas tahun 2019 15.200. Sekian, terima kasih. Oke. Bagi kawan-kawan yang ingin berdiskusi atau masih yang nggak paham, boleh nih kira-kira ditanyain sama Dita, sama Nurul. Tanyalah Bang Juan. Oh, saya mau nanya nih. Kalau misalnya rugi kenapa harus ditambah? Terus kalau misalnya untung, itu diapain? Kalau untungnya dikurang. Oh, dasarnya itu gimana nih? Dari penjelasan Pak Madani itu. Ya, gimana ya? Kemarin nggak dengar kayaknya. Bentar ya. Gimana, Dan? Kalau misalnya ini kan rugi penjualan nih, rugi penjualan ditambah. Nah, kalau misalnya dia untung, gimana? Kalau untung dikurang. Kok bisa? Ya karenanya itu. Nah, itu kan termasuk beban non cash. Itu kan termasuk keuntungan atau dari penjualan aset tetap. Kalau emang dari aturannya kalau keuntungan dari aset tetap itu kalau dia meningkat, kalau dia keuntungan itu menjadi pengurang laba bersih, kalau dia kerugian menjadi penambah laba bersih.
Oh, paham. Yang lain gimana nih? Ada pertanyaan? Kalau yang kayak akun Aset Lancar kecuali kas itu, kalau dia meningkat menjadi pengurang laba bersih, kalau dia menurun menjadi penambah laba bersih. Terus kalau dia akun liabilitas jangka pendek itu kalau dia meningkat itu menjadi penambah laba bersih, kalau dia menurun menjadi pengurang laba bersih. Ya, jelas belum? Oh, seperti itu. Ya, seperti itu, Bapak Dani. Baiklah, Apa masih ada yang mau ditanya atau masih ragu? Gak apa-apa ya tanya-tanya. Boleh nih, mau nanya. Tanya Mas ya. Boleh. Tanya. Ini masih bingung di bagian aktivitas investasi. Boleh diulang nggak? Mana, Bang? Suaranya tidak terdengar, Bang. Mungkin bisa lewat room chat ya. Bentar ya. Nah, Bang Jo minta tolong jelasin ulang bagian investasi. Oke, berarti kas bersih dari aktivitas investasi. Untuk kas bersih dari aktivitas investasi yang pertama kali yaitu kita peningkatan investasi. Peningkatan investasi dilihat dari neraca komparatif tadi mengalami kenaikan sebesar 4.000. Ya, itu dikurang jadi minus. Kira-kira nih selain investasi ada apa lagi ya Kak Dita yang bisa mempengaruhi dari aktivitas investasi ini? Boleh dibantu yang lain? Bentar ya. Selain investasi, Penjualan equipment. penjualan kayak Penjualan Kalau misalnya kita beli peralatan tuh masuk nggak sih aktivitas investasi? ya termasuk. masuk. Yang masuk itu kayak investasi jangka panjang gitu kan. Kalau kita bayar utang masuk nggak? Bayar utang? Enggak deh. Kayaknya Kayaknya enggak deh. Coba saling bantu deh. Kita kan satu kelompok gitu. Saya bagian penanya-nanya nih Kak hari ini. Ayo, bentar ya, kita sama-sama cari dulu ya. Aktivitas investasi itu yang termasuk itu yaitu kayak investasi jangka panjang bisa mencakup pembelian atau penjualan dari aset tetap. Bisa kayak pembelian atau penjualan equipment atau penjualan atau pembelian dari pabrik, penjualan atau pembelian dari properti. Itu bisa masuk ke dalam aktivitas investasi. Oh, lanjut ya Kak. Ya, boleh lanjut. Apakah kita tidak bisa? Yang kedua yaitu penjualan equipment tadi ya, yang Bang Juan tanya tadi. Penjualan equipment sebesar 3.300 itu terdapat di informasi tambahan. Itu yang equipment dengan harga perolehan 10.000 dan telah disusutkan dengan akumulasi penyusutan 1.200. Dan apa itu? Dan telah terjual secara tunai dengan harga 3.300. Berarti equipmentnya udah terjual
ya secara tunai sebesar 3.300. Maka total kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi yaitu minus 700. Nah, mungkin gini nih maksudnya Bang Juan nih. Kan penjualan equipmentnya ini kan berkurang 10.000. Nah, tapi kenapa yang dicatat di penjualan equipmentnya 3.300? Karena itu bukan semuanya kas. Karena kan yang di sini yang di informasi tambahan udah jelas jual secara tunai dengan harga 3.300. Yang 10.000 itu Mungkin gini ya jawabannya. Kenapa 3.300? Karena di sini kan menggunakan metode kas. Jadi yang dicatat adalah sebesar kas yang diterima, yaitu sebesar 3.300. Iya, benar. Jadi metode arus kas ini mengubah asumsi akruat basic menjadi kas basic. Gitu ya. Ya, Bang Juan kan tadi lagi keluar. Oh, semoga nanti paham ya, kita upload di YouTube ya. Ya. Baiklah, kita akan lanjut untuk soal nomor 2. Yang oke. Nah, akan dibahas oleh Bang Juan Armando Putra. Pada Bang Juan dipersilakan. Cek, ada suaranya? Ada. Oke, terima kasih kepada Dani. Selanjutnya masih sama seperti seperti yang dilakukan pada metode sebelumnya, metode tidak langsung. Kita juga di metode langsung juga akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu menilai perubahan yang terjadi di neraca komparatif yang terjadi pada Senol Corporation. Yang pertama yaitu di bagian aset ada kas yang mengalami perubahan sebesar 15 dari 2018 ke 2019 sebesar 15.200 itu mengalami kenaikan. Selanjutnya itu yaitu piutang dagang dari 85.400 ke 89.200 mengalami kenaikan juga sebesar 3.800. Selanjutnya ada persediaan sebesar mengalami kenaikan juga sebesar 13.100. Selanjutnya ada investasi jangka panjang. Untuk investasi ini mengalami penurunan sebesar 45.000. Selanjutnya tanah mengalami kenaikan juga sebesar 105.500. Kemudian ada peralatan mengalami kenaikan juga sebesar 25.200. Yang terakhir itu akumulasi penyusutan peralatan. Di sini mengalami kenaikan sebesar minus 7.700. Selanjutnya itu di bagian liabilitas dan ekuitas. Untuk utang dagang sendiri itu mengalami kenaikan sebesar 4.100. Kemudian ada beban akrual mengalami kenaikan juga sebesar 900. Selanjutnya ada utang dividen mengalami kenaikan sebesar 2.000. Selanjutnya ada modal saham biasa mengalami kenaikan sebesar 5.000. Selanjutnya ada agio saham biasa mengalami kenaikan sebesar 100.000. Dan yang terakhir itu saldo laba mengalami penurunan sebesar minus 1.900. Oke, setelah semuanya kita lakukan,
menilai perubahan yang terjadi di laporan komparatif. Selanjutnya yang kita langsung ke penyusunan laporan arus kas. Yang pertama yaitu kita melakukan penilaian pada aktivitas operasi. Itu laporan laba ruginya tidak dibaca. Oh, untuk laporan laba rugi bisa dibaca di soal masing-masing aja ya. Sama kan? Ini diminta laporan Tambahannya. metode apa, Bang? Sama informasi tambahannya. Iya, Dit. Kenapa, Dit? Putus-putus. Laporan laba rugi, informasi tambahan sama yang dimintanya tuh apa kayaknya dibaca dulu dah. Oh, boleh. Kita baca dulu ya. Jadi setelah kita melakukan penilaian di laporan komparatif, selanjutnya ada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut. Mungkin bisa dibaca ya. Jadi teman-teman, mungkin bisa dibesari dan biar yang nonton nanti bisa baca. Dan setelah laporan laba rugi juga ada informasi tambahan yang terkait. Yang pertama ada peralatan dan tanah telah diperoleh secara tunai. Kemudian tidak ada peralatan yang dijual selama tahun ini. Yang ketiga ada saham biasa sudah diterbitkan secara tunai. Dan yang keempat terdapat pendebitan akun saldo laba untuk dividen tunai yang diumumkan. Soal nomor 2 ini diminta untuk menyusun laporan arus kas berdasarkan metode langsung. Oke, langsung saja kita ke pembuatan laporan arus kasnya. Yang pertama itu aktivitas operasi. Untuk aktivitas operasi yang pertama itu kita melakukan penilaiannya itu kas yang sudah ada di sebelahnya untuk penerimaan kas pelanggan. Yaitu pertama kita ketahui sales atau penjualan dari kita sebelumnya itu sebesar 945.200. Itu informasinya berada di laporan laba rugi. Ya, 945.200. Selanjutnya yaitu dikurangkan dengan peningkatan piutang dagang. Piutang dagang itu berada di laporan komparatif sebesar 3.800. Jadi untuk kas yang diterima dari pelanggan itu 945.200 dikurang 3.800, hasilnya 941.400. Kita akan masukkan ke bagian aktivitas operasi yang pertama. Kemudian yaitu kas yang dibayar kepada supplier, yaitu sebesar 674.900. Ini masih sama juga, ada perhitungannya di samping. Itu dari HPP sebesar 665.900. Ini informasi dari laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi di bawah yang penjualan, bagian penjualan besar 665.900. Kemudian ditambahkan dengan peningkatan persediaan. Peningkatan persediaan ini berada di laporan komparatif sebesar 13.100. Kemudian didapatkan hasilnya itu 679.000. Kemudian dikurangkan dengan peningkatan utang. Peningkatan utang sama di bagian laporan komparatif sebesar 4.100. Jadi untuk hasil dari kas yang dibayar kepada supplier itu 674.900. Kita masukkan juga ke bagian aktivitas operasi sebagai pengurang. Selanjutnya itu kas yang dibayar untuk beban operasi. Ini beban operasi di bagian sebelahnya. Ya, beban operasinya sebesar
201.100. Ini informasi dari laporan laba rugi. Kemudian dikurangkan dengan peningkatan akumulasi penyusutan di bagian laporan komparatif sebesar minus 7.700. Kemudian dikurangkan juga dengan peningkatan beban akrual. Ini sama di laporan komparatif juga informasinya. Kita jumlahkan, didapatkan hasilnya sebesar. Kayaknya abang cepet banget yang jelasinnya. Oh, kecepatannya. Oke. Langsung hasilan. Jadi untuk kas yang dibayarkan untuk beban operasi itu. Ya, kecepatan. Cepat kan? Padahal lambat yang perasaan. Oke. Ini itu di kursornya ada untuk beban operasi itu didapatkan dari informasi laporan laba rugi. Sebesar 201.100. Kemudian untuk peningkatan akumulasi penyusutan peralatan itu didapatkan dari laporan komparatif dari yang sebelumnya sebesar minus 7.700. Ya, selanjutnya itu peningkatan beban akrual. Ini juga sama di bagian laporan komparatif juga sebesar minus 900. Kemudian semuanya dijumlahkan, didapatkan hasil untuk kas yang dibayarkan untuk beban operasi itu sebesar 192.500. Kita masukkan di bagian 3 itu sebagai pengurang. Selanjutnya, untuk kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak yaitu sebesar minus 28.100. Ini didapatkan dari beban pajak penghasilan. Ini dari informasi laporan laba rugi. Ya, sebesar 28.100. Kita masukkan juga ke aktivitas operasi sebagai pengurang. Selanjutnya, yang terakhir yaitu untuk kerugian penjualan investasi. Ya, sebesar 4.000. Ini didapatkan dari nge-lag kan? Di Enggak, Bang. Slide-nya nggak berubah. Oh, berarti mungkin sinyal, Bang. Coba geser-geser kursornya, Dan. Nampak, Bang? Ada. Ya, itu udah di kursornya di bagian laporan laba rugi sebesar 4.000 untuk kerugian dari penjualan investasi. Ini di bagian aktivitas sebagai di bagian aktivitas operasi ini sebagai penambah. Kemudian semuanya kita jumlahkan. Jadi didapatkan hasilnya itu untuk total kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi yaitu sebesar 41.900. Oke, selanjutnya untuk aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan itu akan dijelaskan oleh Saudara Dani. Pada Saudara Dani dipersilakan. Ya, baiklah, terima kasih. Kita lanjutkan untuk aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini bisa berasal dari
penjualan dan pembelian investasi, dan investasi jangka panjang ya. Kemudian di sini ada penjualan investasi sebesar 41.000. Nah, ini berasal dari informasi tambahan. Di sini dia bilang, oh, ya, sebentar. Di investasi jangka panjang di comparative statement of financial position, di sini berkurang 45.000 minus 45.000 dolar. Nah, tapi di sini ditulisnya sebesar 41.000. Kenapa? Karena kita di laporan laba rugi sudah dikatakan bahwa mengalami kerugian sebesar 4.000. Jadi total kas bersih yang kita dapatkan yaitu sebesar 41.000. Karena laporan arus kas ini mengubah accrual basic menjadi kas basic, maka yang ditulis adalah 41.000 sesuai dengan kas yang kita dapatkan. Kemudian pembelian tanah. Pembelian tanah ini dilihat juga dari comparative statement of financial position, yaitu sebesar 105.500. Nah, dari informasi tambahan juga diberitahu bahwa peralatan dan tanah diperoleh secara tunai. Maka jelas bahwa kas kita sudah keluar untuk membeli tanah secara tunai, yang artinya uang kita berkurang, maka untuk pembelian tanah ini mengurangi. Kemudian ada pembelian peralatan juga, dilihat dari neraca perbandingan. Di sini tertera 25.200. Maka kita kurangkan juga dengan penjualan investasi ini untuk aktivitas investasi. Setelah itu, untuk aktivitas investasi kan sudah tidak ada lagi nih. Hanya untuk investasi jangka panjang, terus properti sudah tidak ada lagi. Maka langsung saja kita jumlahkan. Yaitu 41.000 dolar ditambah minus 500.000 dolar ditambah lagi minus 25.200 dolar, hasilnya adalah minus 89.700. Kemudian untuk aktivitas pendanaan, nah ini berhubungan dengan utang dan modal. Pengaruhnya jika ada perubahan di aktivitas utang dan modal, maka itu masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Di sini saham biasa sudah diterbitkan secara tunai. Dari informasi tambahan, maka kita tambahkan penerbitan saham biasa. Caranya, di sini ada modal saham sebesar 5.000 dan agius saham biasa sebesar 5.000. Ini karena kenaikan perubahannya, maka langsung saja kita jumlahkan 100 ditambah dengan 5.000 dolar. 100.000 dolar ditambah dengan 5.000 dolar. Hasilnya adalah 105 dolar. Nah, kemudian untuk dividen tunai, sebentar. Lanjut. Kemudian untuk dividen tunai yang diumumkan. Nah, di sini dari informasi tambahan terdapat pendebitan akun saldo laba untuk dividen tunai yang diumumkan. Nah, sebentar. Nah, saldo laba di sini ada 182.800 dan 108.000
Kemudian untuk tanggal 31 Desember 2019-nya 180.900 minus 1.900. Penghitungannya, laba bersih yang didapat dari laporan laba rugi, nih, bentar biar jelas, 46.100 kita tambahkan dengan penurunan saldo laba sebesar 1.900. Kemudian karena dividen ini naik sebesar 2.000, maka kita tambahkan juga jadi kita jumlahkan laba bersih ditambah penurunan saldo laba ditambah kenaikan utang dividen sebesar $50.000. Oh, karena dividen ini mengurangi kas kita, maka dividen ini sebagai pengurang. Jadi penerbitan saham biasa dikurang dengan dividen tunai yang diumumkan $105.000 dikurang dengan $50, totalnya adalah $55. Kemudian kita jumlahkan ada mercon, guys. Kemudian kita jumlahkan total kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Kita jumlahkan dengan total kas bersih yang dikeluarkan dari aktivitas investasi, dan kita total lagi dengan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan. Itu 49.900 ditambah dengan minus 89.700 dikurang dengan ditambah dengan 55.000, hasilnya ialah 15.200. Nah, kas bersih pada tahun 2018 yaitu jumlahnya 53.700. Kita tambahkan karena ini tidak ada minus, maka ini berupa kenaikan kas bersih tahun 2019, yaitu 53.700 ditambah dengan 15.700, hasilnya adalah 68.900. Pas dengan sesuai dengan neraca komparatif tahun 31 Desember 2019. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau belum paham, bisa untuk kita diskusikan bareng-bareng. Mau nanya. Ya, silakan. Itu kan ada yang dividen yang diumumkan kan. Laba bersih itu kenapa penurunan saldo laba itu dijadikan penambah laba bersih? Tolong dijelaskan, Dani. Ini kemarin ketemu hasilnya ini secara ketidaksengajaan ya, kawan-kawan. Jadi kalau dia itu saldonya bertambah, maka dari contoh soal Pak Madani itu dikurang. Nah, karena ini minus, makanya saya tambah. Terus untuk kenaikan dividen ini, dia kan di debit kan. Kemarin tuh saya catat sebentar. Bukan. Intinya kalau misalnya dibikin buku besarnya gitu, kan saldo labanya yang tahun ini kan 182.800. Nah, ini 180.900. Kita bikin ya. 182.800. Terus yang di sininya 180.900.
Nah, di sini kan total labanya 46.100. Nah, dia ini kan berkurang 900 kan, 1.900 kan. Nah, makanya itu biar dia pas, itu kita tambah 1.900. Jadi kan 182 biar jadi ini kan minus kan. Karena kita tambahin ke sini sebesar 1.900. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi 46.000 itu ditambah sama 1.500. Nah, jadi saldo ini kan berkurang, nggak jadi 182, 800 lagi gitu. Sama dengan ini tambah. Nah, 48.000 dolar. Nah, ini yang mau kita bayarkan. Tapi kan di sini dari informasinya itu dia belum dibayar secara tunai, baru diumumkan. Nah, untuk akun yang akan diumumkan kan, sini sama dengan saldo laba. Nah, terus kita ke utang dividennya. Nah, di sini utang dividennya di awal itu ada 10. 5 menit lagi ya guys, waktunya habis. Terus ada yang untuk periode selanjutnya itu 12.000. Artinya kan ada kenaikan sebesar 2.000. Nah, karena untuk di debit itu kan, kalau utang dividen itu kan belum dibayarkan. Utang dividen pada apa ya, lupa aku. Utang dividen pada dividen payable pada, oh bantu kawan-kawan. Kalau utangnya sudah dibayarkan berarti dividen payable pada kas. Apa itu? Dan tutup. Aku nggak tahu, aku nanya. Iya, ini aku lagi jelasin. Tolong waktunya tinggal dikit lagi. Orang kayak Nurul atau Bang Juan yang tahu. Nah, utang dividen pada kas. Ini kalau utang dividen sudah dibayar kan. Nah, untuk kalau masih didebitkan, berarti kan utang dividennya yang di, aduh lupa aku caranya. Sebentar. Kalau utang payable-nya di kredit, yang debitnya tuh salaries expense. Salaries expense. Itu untuk gaji. 2 menit lagi guys. Salary suspend beban gaji. Bukan. Oh, dividen utang. Oh, dividen. Salah nanya kok berarti. Dividen pada utang dividen. Utang dividen. Hai kamu orang kok, ambil lupa dah ada yang ingat. Tolong pakai bahasa Indonesia. Gila. Ya punya bapakku bahasa Inggris. Tolong Gila. bahasa Indonesia. Bukan bahasa Bengkulu atau bahasa daerah. Okay, everybody, apology. Sebentar. Nah, kalau misalnya dividen dibayar, nah dia kan utang dividen pada kas. Nah, saat utang dividen masih diumumkan, nah itu dividen pada utang dividen. Nah, karena di sini 2.000 sisanya, maka otomatis kan yang di debit itu, yang di kredit itu 2.000 kan. Nah, maka di sini dividennya juga 2.000. Nah, makanya 2.000 ini ditambahkan sama yang 48.000 ini. Gitu kira-kira ya kawan-kawan.
Saya harap dapat dipahami. Insya Allah dapat dipahami. Paham. Nah, kalau misalkan utang dividennya dibayar, nah baru utang dividen yang 12.000 ini dikasih kayak gitu. Oke, saya harap paham. Saya juga masih belajar ya, jadi kita kan diskusi. Iya, kita sama-sama belajar. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya lagi, silakan. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Oke, nanti misal. Nurul, tanyalah. Cukup kayaknya, Dan. Baiklah, itu tadi pembahasan dan diskusi untuk soal kedua. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon ampun kepada saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan see you. Komen, share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.